Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekarang saya berada di depan kantor Balai Desa Galuh Timur. Desa Galuh Timur itu terletak di wilayah Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ada sesuatu hal yang memang harus kita ingatkan. Ini sebuah tayangan, cuplikan video pendek yang tujuannya adalah reminder, mengingatkan saya pribadi dan teman-teman semuanya, warga Galuh Timur, warga Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes maupun Provinsi Jawa Tengah, bahwa di Desa Galuh Timur ini ada sesuatu yang memang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita ungkap kembali. Sekali lagi sekedar mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di Desa Galuh Timur beberapa waktu yang lalu telah ditemukan candi, sebuah candi Gagang Golok, peninggalan dari Kerajaan Kuta Galuh. Dan kita ketahui bersama bahwa Kerajaan Kuta Galuh adalah kerajaan tertua di Indonesia. Nanti kita akan beranjak menuju ke lokasi Gagang Golok seperti apa keadaannya hingga hari ini. Nanti kita juga akan memberikan cuplikan-cuplikan tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh warga, pelestari, Pokdaris maupun pemerintah dari Desa Galuh Timur. Saksikan video ini sampai selesai dan semoga saja tayangan atau video ini bisa memberikan semangat lagi bahwa sesuatu yang kita miliki di desa tercinta Galuh Timur ini menjadi sesuatu yang memang punya pengharapan yang banyak, terutama di bidang budaya dan pariwisata. Pemirsa, kita sekarang berada di pintu gerbang menuju ke Candi Gagang Golok. Kami informasikan mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kami para pelestari dan teman-teman dan warga di desa atau Dukuh Kalipucung Desa Galuh Timur ini sempat membuat ini kami sebut dengan bahasa kami adalah plang selamat datang. Ratusan selamat datang di kawasan cagar budaya Candi Gagang Golok. Ini karena sudah 3 sampai 4 tahun yang lalu kami berdirikan, kami bangun, hingga akhirnya kondisinya seperti ini, lapuk. Ditambah mungkin aura semangat dari para pelestari, warga dan sebagainya semakin hari semakin menurun. Jadi hingga akhirnya menjadikan seperti ini. Tapi kami berharap semoga saja tayangan ini mampu membangkitkan lagi semangat mencintai desanya, mencintai apapun desanya, dan mencintai cagar budaya yang memang sudah Tuhan kasih di wilayah Desa Galuh Timur ini. Nanti kita akan masuk dari titik sini menuju ke lokasi Candi Gagang Golok mungkin sekitar 500 meter dengan pemandangan yang luar biasa. Kita keluar masuk hutan nanti dengan jalan seperti ini. Nanti kita akan mengikuti seperti apa jalan yang akan kita lalui menuju lokasi Candi Gagang Golok. Pemirsa semuanya, kita sekarang sudah berada di depan lokasi Candi Gagang Golok. Pasti Anda kaget bahwa istilah candi yang kami gunakan ternyata hanya beberapa bongkah batu yang terletak di sini dengan tempat yang berantakan seperti ini. Cuman sampai sini kebetulan ada salah satu teman, Mas Barok. Mas Barok itu kita kenal sebagai pelestari cagar budaya Gagang Golok. Nanti kita akan berbincang dengan beliau tentang apa dan bagaimana atau harapan Mas Barok tentang Candi Gagang Golok ini. Sing mau Kang. Oke, saya gitu kayak gini Kondisinya ya karena tidak ora kerawat sih ya, mesti karena mungkin hanya beberapa wong sing pengen deleng, pengen akhirnya ya terterbangkan. Jadi gini pemirsa, saya juga kaget karena memang sudah lama nggak masuk ke lokasi Candi Gagang Golok ini. Kebetulan di lokasi ini ketemu dengan Mas Barok. Mas Barok ini pelestari. Jujur saya sebagai warga Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, agak prihatin juga melihat kondisi seperti ini, Mas. Ini memang karena faktor tertentu hingga akhirnya yang tadinya kemarin sempat dibagusin oleh pelestari dan warga sekarang runtuh seperti ini. Mas, jenengan bertahan di sini setiap hari. Artinya sering datang ke sini, orang ketang mau membersihkan itu. Paling kalau hari-hari tertentu sih ya Jumat Kliwon, apa Selasa Kliwon, paling ke situ paling ya saya gentek ke hati sih Mas, pengen mainnya yang mainnya, pengen bersih. Oh gini Mas Barok, yang saya tahu kan beberapa tahun yang lalu ini sempat tersentuh oleh pelestari maupun warga menjadi tempat yang memang layak. Kok semakin kesini semakin mohon maaf seperti berantakan dan tidak tersentuh lagi, Mas. Itu faktornya faktor apa? Mungkin kejenuhan, juga ada faktor ekonomi dari beberapa pelestari juga mungkin ada.
terus kepedulian dari masyarakat juga yang tidak begitu apa ya, maksudnya ini apa sih sebenarnya, apa harus dipelihara apa tidak, mungkin kesadaran kesananya mungkin belum ada. Tapi selama ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pelestari maupun warga terus menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini cagar budaya yang luar biasa yang memang patut diselamatkan gitu. Ada upaya seperti itu sebenarnya? Ada upaya dari pelestari juga dari warga ada. Ya buktinya dengan kondisi yang saat ini ada, berarti kan Hasil karya dari pelestari dan warga ya. warga. Cuman memang mungkin salah satu faktor utamanya adalah kejenuhan ya. Kejenuhan, Ketika sebagian besar pelestari dan warga ngopeni ini semangat, tetapi tidak ada hasil apa-apa juga karena semakin berkurang semangatnya. Nah, semoga saja apa ya tayangan ini bisa membangkitkan lagi Mas Barok. Mas, selama ngopeni Gagang Golok ini hal-hal apa saja sih yang bikin berat sehingga terkesan terlantar seperti ini? ya berat mungkin ya keluarga sih ya Mas. Nomor satu keluarga ya. Keluarga pasti yang paling berat. Karena kita kan harus bisa membagi untuk bisa fokus di candi, bisa fokus untuk ke ada di rumah juga. Itu paling berat. Tapi dari apa ya, keniatan hati karena pengen tahu kita itu dari mana sih, maksudnya apa sih yang ada di candi ini, yaitu yang menjadi rasa kuat kita pengen menggali. Ya beruntung pemirsa kita memiliki teman-teman pelestari yang memang sampai hari ini masih eksis walaupun tidak setiap hari datang ke sini, tapi seenggaknya setidak-tidaknya teman-teman pelestari datang ke sini untuk sedikit membersihkan. Nah, contoh dengan guburnya pinggiran sumur atau kluwung yang kemarin sempat dibagusin ya. Dan sekarang runtuh lagi mungkin karena faktor banyak hal. Salah satunya mungkin aura dari semangat para pelestari dan warganya itu sendiri. Mas, barangkali pengen berpesan kepada warga masyarakat Desa Galuh Timur secara khusus dan Kabupaten Brebes secara umum, Mas. Untuk warga Galuh Timur, ayo warga Galuh Timur nguri-uri cerita budayane, jaga kebudayaane nganggo Galuh Timur. Kita cari tahu siapa sih sebenarnya jati diri kita sebagai warga Galuh Timur. Apakah ada kaitannya dengan di sini apa tidak, atau terah mana, kita kan harus tahu siapa. Betul. Untuk kabupaten sendiri ya saya harap mungkin ada sentuhan atau kepedulian, mungkin juga ada perhatian dari pihak pemerintah kabupaten khususnya, dan umumnya secara khusus juga dari pemerintah desa. Ya tolonglah diperhatikan. Ini sudah bukan tugas pelestari, juga bukan tugas warga. Sebenarnya warga hanya bisa membantu secara tenaga, secara sukarela. Mungkin kalau untuk yang kesana-sananya kan harus ada kepedulian itu dari pemerintah kabupaten dan desa. Harapan Mas Barok seperti itu ya. Mas, flashback ke belakang Mas. Pertama kali ditemukan titik lokasi candi Gagang Golok ini kapan? Persisnya itu di 2019. Bulan 10. Jadi bulan Oktober tahun 2019 pertama kali Candi Gagang Golok ini diketemukan. Iya. Tapi rumornya katanya ada semacam prasasti ya, yang bertuliskan tahun tertentu. Itu bertuliskan tahun berapa, Mas? Itu bertuliskan tahun 1813. Tapi setelah kami ngorek tentang informasi sejarah, googling, searching, ternyata tahun 1813 itu hanya bebarengan pemerintah Hindia Belanda atau penjajah itu sedang membuat jalur rel kereta api, benar ya? Betul. Benar ya? Iya. Artinya kami yakin semuanya bahwa titik lokasi Candi Gagang Golok ini adalah salah satu peninggalan budaya yang luar biasa milik kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kota Galuh. Benar, Mas? Iya, seperti itu ceritanya. Seperti itu ya? Yang saya Artinya warga Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes sudah selayaknya bangga dengan kandungan sejarah atau nilai sejarah yang ada di Candi Gagang Golok ini. Perlu kami ulangi lagi informasi bahwa salah satu titik Candi Gagang Golok ini diyakini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan tertua di Indonesia, namanya Kerajaan Kota Galuh, Mas ya. Iya. Sudah banyak Mas peneliti yang datang ke sini untuk meneliti. Kalau peneliti dari BPCB ya, Yogyakarta sudah kesini. Terus dari Ciamis, dari pelestari Ciamis ke sini.
Dan Ya. mereka semua juga mengiyakan kalau ini salah satu peninggalan dari kerajaan tertua. Ya dari beberapa versi yang istilah mereka secara keilmuan mereka nyampaikan memang itu seperti itu. Seperti itu, ya. Iya. Cuma kita juga kan tidak ada tidak ada keahlian atau ilmu yang saya peroleh dari serapan mereka itu bahwa ini anunya kapan, terus eranya siapa kan tidak pernah. Iya. Tapi paling tidak ketika memang kami sempat mencari tahu di Google searching informasi bahwa kerajaan tertua di Indonesia memang Tagalog, walaupun mungkin tidak setenar kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi paling tidak ketika kita mengetahui bahwa di lokasi kita ada salah satu cagar budaya yang memang kita pertahankan dan kita lestarikan, sudah selayaknya semua warga desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes juga ikut menjaga, melestarikan dan mungkin membuat sebuah gebrakan agar Candi Gagang Golok menjadi sebuah cagar budaya yang layak dikunjungi oleh warga masyarakat. Kang, pindah ning arek engko kira nyong bisa milu jelasen nah. Bisa kita ngulik diajak Mas Barok ke kotakan samping ya. Apa Mas Epeng? Ya, Mas Epeng kalau fiksi awal-awal itu teman-teman. Ini apa nih? Ini patung kepala. Patung kepala. Gambarannya kayak misal ke Guci itu ada 2 patung yang di pintu gerbang selamat datang objek wisata, itu ada patung seperti itu gambarannya. Cuma dia berbeda, tongkatnya itu dia tidur, tidak berdiri. Saya nggak tahu ya. makna Maksud Mas Barok ini adalah bentuk patung dari Drupala. Drupala itu gambarannya mungkin kalau kita masuk di sebuah tempat itu atau di gapura ya, Iya, samping kanan kirinya ada patung Drupala yang megang tongkat seperti ini. Seperti itu. Iya. Sama persis Mas. Beda, cuma dia tongkatnya tertidur. Yang ini. Iya. Tapi Dua-duanya tidur. Drupala yang unik di Candi Gagang Golok ini bahwa yang umumnya tongkat itu ada di depan dada seperti ini, tapi di Candi Gagang Golok ini Drupala tongkatnya atau gada ya, itu di posisi di bawah ya. Ini kok bisa hancur? Ini pas diketemukan memang seperti ini hancur. Pertama diketemukan sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Iya. Tapi Anda meyakini ini patung Drupala? Sudah pernah dirangkai? Sudah dirangkai. Nah, ada dokumentasi nanti. Oh ya, jadi sebelum hancur lagi seperti ini, teman-teman pelestari dan warga memang sudah menyambungkan ya menjadi bentuk utuh dari patung Drupala, walaupun masih banyak beberapa bagian yang belum diketemukan. Seperti itu. Ada berapa patung di sini Mas? Ada 2. Jumlah ada 3. Yang 2 itu. Ini pertama kali diketemukan memang di lokasi ini? Tidak, ini terkubur. Gimana Mas? Oh, jadi patung-patung atau batu yang di sini tadinya diketemukan di sebelah sana. Oke pemirsa, jadi batu-batu yang ada di sini tadinya ditemukan di sebelah sana ya? Iya, Di kedalaman berapa meter Mas? sekitar 50 cm. Oh, berada di bawah 50 cm? 50 cm. Berarti kan tidak Setengah begitu meter. dalam ya? Tidak begitu dalam. Kok baru diketemukan tahun 2019? Itu ceritanya gimana? Kok selama berpuluh-puluh tahun padahal cuma 50 cm di bawah kedalaman tanah pemirsa? Bahasane wong ngene iki kuir-kuir lah ya, asale kuir-kuir golek. Itu ternyata waktu penasaran kok wujud bentuk-bentuk ke bawah sampai ketinggian mungkin dari tanah itu cuma 50 cm tapi ke bawah ya sekitar 1 meter. Kondisinya sudah tertelungkup. Apa itu artinya pernah digali zaman kemarin-kemarin itu Mas? Belum tahu, tapi kalau lihat dari cerita orang tua itu di 1962 itu katanya pernah dihancurkan, yang katanya batu bata merah itu juga diambil sebagai semen ya. Semen bata merah. Maksudnya dihancurkan oleh warga Galuh Timur Iya, sendiri warga. karena faktor apa? Tidak tahu, karena mungkin dulu dianggap sebagai tempat yang Oh, iya saya tahu. Nah, Jadi di tahun 1962 konon ceritanya Mas Barok ini pernah diketemukan ya. iya. Cuman memang terus sama sebagian warga Galuh Timur dihancurkan karena mungkin akhirnya nun sewu, mohon maaf karena di sini sedang rame-ramenya DITI, terus dianggap ini sebagai tempat pemujaan gitu. Iya. Nah, ini oleh warga masyarakat Galuh Timur yang notabene muslim, nah ini dihancurkan gitu ya Mas ya. Iya. Lalu dipendam kembali. Mana manjen ya Mas ya? Mana manjijan. Ya aku mandan ngulik ya mikirnya pertanyaan ini karena sangalas telulas itu dia 1813. ya, 1813 Itu gimana? coba saya ngulik itu memang dengan bahasa Belanda ditranslate ke bahasa yang saya bisa itu
Itu ada tulisan apanya? Ada tulisan tahun ya, tahun 1913, 1813. Terus ditemukan bahwa namanya itu sendiri bukan Gagang Golok, tapi Karanggolok. Karanggolok. Karanggolok itu di sini detail menceritakan dari tulisan itu bahwa diketemukan satu buah relief ya, kayak relief itu Dewi Parwati dengan bentuk tangan sebelah kanan itu terpenggal dengan sedikit bercak darah. Terus yang kedua ditemukan juga patung Nandi, kalau saya lihat dari Google juga itu patung sapi, dewasa mungkin dia sapi lah ya, sapi, tidak ada kepala juga. Yang ketiganya itu dua patung Drupala, terus satu lagi itu apa ya namanya, patung Ganesha. Ukurannya cuma 0,63 cm. Semuanya di sini. Semuanya sudah tidak. Enggak, artinya Ada. dulu konon Dulu ada ceritanya di sini. ditemukan di sini semua. Ada di sini semua. Oh, berarti luar biasa, banyak peninggalan yang memang ditinggalkan Iya gitu. oleh kerajaan Kota Galuh dan sempat ditemukan oleh warga. Itu tertulis tadi di dalam prasasti yang berbahasa Belanda ya. Masih berbahasa. Tahun 1813. Artinya berarti orang Belanda itu pertama yang menemukan apa namanya, cagar budaya ini ya Mas ya. Posisi. Tadinya dulunya namanya Karanggolok. Karanggolok. Kok bisa berubah menjadi Gagang Golok, ceritanya gimana? Ya karena mungkin satu versi cerita rakyat ya, akhirnya kita juga lari bisa ke makam Dawa karena ada pring tutulnya, terus di sana juga ada patung Gajah Wongnya, hutan Gajah Wong. Mungkin ya akhirnya yang tadinya karang-karang mungkin ejaannya orang akhirnya rubah ya, bikin jadi Gagang Golok saja biar gampang pengucapannya juga. Gagang Golok daripada Karanggolok gitu ya. Gagang Golok. Tapi memang saya juga beberapa kali ada ketelingsut bicara ketika ngobrol dengan beberapa warga di sekitar, dari warga Tabasa, warga Makam Dawa. Ada yang bilang Karanggolok, ada yang bilang Gagang Golok. Cuman per tahun 2019 akhirnya para pelestari ini sepakat ya menyebutnya menjadi Gagang Golok. Tapi tadi pas saya lihat sekeliling sepertinya ada pohon yang aneh nih. Ini kan hutan milik perhutani ya, pohon jati semuanya Mas ya. Ini pohon apa Mas? Sarikaya? Sarikaya. Bisa kepo sedikit saya bertanya tentang Monggo. ini, barangkali Mas baru tahu. Ya saya sendiri juga unik ya Mas pertanyaannya juga. Ini dari kapan ada? Ini dari mulai tumbangnya pohon kepuk yang besar itu katanya ini udah ada. Pohon kepunya di mana? Pohon kepuk posisinya di sana. Tumbang, terus Tumbang. ini lahir. Ini lahirnya. Berapa tahun berarti? Ini pertama saya kesini cerita dari orang tua itu sudah ada. Sudah ada. Dan bentuknya sudah Seperti ini terus nggak pernah tinggi. Masa? Oh ini unik lagi pemirsa, ini menurut kesaksian dari Mas Barok ternyata pohon Srikaya ini memang tumbuh tidak umum karena berada di ribuan pohon jati, dan ini katanya dari Mas Barok kecil pohon Srikaya ini sudah ada dan bentuknya seperti ini, nggak besar. Nggak besar. Ada keunikan lain Mas? Keunikan lain paling buah. Saya heran biasanya kalau pas musim dia kan pohon Srikaya itu biasanya kan beberapa cabang menumbuhkan dia itu paling satu. Maksimal 2 cabang. Jadi uniknya lagi ini kata Mas Barok, buah Srikaya ini berbuah paling 1 atau 2 buah. Padahal kalau secara logika buah Srikaya umumnya kan Di cabang ranting, gitu, iya. per cabang ranting pasti ada buahnya, cuma satu ini. Ya paling tidak ini kan mengetengahkan atau memperjelas kepada kami memang bahwa lokasi yang sedang kami berada ini sebuah lokasi yang memang istimewa ya Mas, yang kita belum tahu tentang apa dan bagaimana. Guys, ini juga aneh, kadang-kadang ada pohon Srikaya di sini tumbuh cuma 1 dan besarnya segini terus dari dulu dan hanya berbuah 1 hingga 2 buah, tidak ada buah lain lagi ya. Kelihatan mati tapi nanti tumbuh. Oke Mas, ke depan mau diapakan lagi nih Candi Gagang Golok ini supaya bisa tereksplor, terekspos keluar, supaya banyak warga masyarakat yang tahu, dan yang jelas lebih jauhnya supaya banyak warga yang mengetahui tentang ihwal sejarah Galuh Timur. Ya harapan saya sebagai pelestari khususnya yang di Gagang Golok, saya harap ya ayo sedulur kabeh warga Galuh Timur muri-uri bareng-bareng berupaya biar harapan kami juga minimal ada perhatian lebih dari panjenengan sebagai warga Galuh Timur untuk mengetahui
untuk menjaga cagar budaya yang ada. Ini adalah bagian dari sejarah Galuh Timur yang harus kita pelihara dan harus kita promosikan. Harapan kami cuma itu saja. Oke. Matur nuwun ya Mas ya. Ya, sama. Sepertinya sudah sore, sampai ketemu. Oke. Sampai ketemu. Pemirsa semuanya, walaupun tadi sejenak ngobrol dengan salah satu pelestari, kebetulan teman saya Mas Barok, angan-angan saya pribadi itu langsung ke sana. Betapa luar biasanya daerah kita ini. Satu hal yang memang patut kita lakukan adalah bagaimana caranya lokasi Candi Ganggang Golok yang sudah notabene dikenal oleh warga masyarakat Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes maupun Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes sudah mengetahui ini. Paling tidak kita semua sudah punya bahan untuk kita kembangkan. Satu hal yang memang harus kita lakukan sekali lagi bahwa kita jangan bosan-bosan untuk melestarikan ini, melakukan kegiatan apapun untuk dapat melestarikan Candi Ganggang Golok ini dengan penuh semangat dan kecintaan kita terhadap desa dan wilayah kita. Demikian video ini, semoga video ini mampu memotivasi lagi semangat-semangat warga desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.